Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita hari ini ada kelas. Ya, meskipun di jam terakhir, tetap semangat. Ini jam yang sangat rawan, ya ngantuk-ngantuknya. Baik, sebelum mulai, mari Bapak absen dulu ya. Nah, baik. Untuk pertemuan kali ini, ya sambil jalan, yang hadir adalah 12 orang. Mungkin sambil kita mengikuti pelajaran, teman-temannya suruh bergabung ya. Untuk pertemuan kemarin mungkin diisi oleh Bu Ani ya, untuk ulangan harian mengenai flora dan fauna. Nah, lanjut untuk pertemuan kali ini, Bapak akan melanjutkan materi bab 3 yaitu mengenai sumber daya alam. Sudah jelas? Apa gambarnya sudah ada? Baik, sebelumnya apa sih yang dimaksud dengan sumber daya alam? Ada yang tahu? Jika kalian bisa menjawab, ada nilainya, dan nilai ini untuk mengatrol nilai tugas dan juga nilai harian kalian. Segala sesuatu yang berasal dari alam dan bisa dimanfaatkan. Ya. Nama absen? Andri Wahyu absen 5. Saya Pak, Ya. sumber daya alam kayak istilah yang digunakan untuk menggambarkan sebuah potensi yang terdapat di alam yang dapat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Nomor absen berapa? 26. Nah, ini pengertian sumber daya alam, yaitu semua kekayaan di bumi, baik biotik maupun abiotik, yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan manusia. Jadi, seluruh kekayaan alam, baik itu yang benda mati, benda hidup, hewani, maupun barang-barang tambang, itu dapat dimanfaatkan demi kesejahteraan manusia. Terus, sumber daya alam menurut Undang-Undang Nomor Tahun 32 Tahun 2009, yaitu unsur lingkungan hidup yang terdiri dari sumber daya hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem. Kemudian, faktor apa saja yang mempengaruhi banyaknya sumber daya alam yang ada di Indonesia? Coba jelaskan. Ada yang bisa jawab? Iklim daerah. Yang kayak di iklim sejuk pegunungan itu banyak terdapat mineral-mineral tanah, Pak. Ini adalah beberapa faktor kekayaan alam yang ada di Indonesia, yaitu pertama adalah dari segi iklim. Nah, Indonesia terletak pada daerah tropis. Karena terletak di daerah tropis, iklim Indonesia itu sangat sangat bagus karena curah hujannya sangat tinggi dan terdapat 2 musim. Kemudian dari sisi geologi, Indonesia ini terletak pada titik pergerakan lempeng, yaitu terdapat pada lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, kemudian dari lempeng Indo-Australia. Nah, dari ketiga lempeng ini membentuk yang mengakibatkan terbentuknya bahan-bahan mineral yang ada di dalam tanah sehingga terkumpul pada terpusat di Indonesia. Kemudian adalah sisi geomorfologi. Nah, geomorfologi Indonesia adalah negara kepulauan. Nah, ini sangat berkaitan dengan dari faktor geologi karena dari beberapa bentuk pantai, bahkan daratan tinggi, dataran rendah, pegunungan, itu juga termasuk terdapat bahan-bahan mineral yang sangat tinggi. Itulah sebabnya mengapa Indonesia memiliki banyak kekayaan alam yang sangat melimpah. Sampai di sini paham? Nah, selanjutnya sumber daya alam berdasarkan potensinya. Yang pertama adalah sumber daya alam materi, yaitu sumber daya alam yang dimanfaatkan dalam bentuk fisiknya.
Nah, ini contohnya ada di gambar yaitu batu bara, kayu, maupun besi itu dapat digunakan sebagai bahan penunjang kesejahteraan manusia. Lanjut, yaitu sumber daya alam energi. Sumber daya alam yang dimanfaatkan dalam bentuk energinya. Seperti ini sinar matahari, air, angin, itu kan banyak digunakan sebagai energi alternatif mengganti energi utama yaitu barang tambang maupun bahan galian. Yang ketiga adalah sumber daya alam ruang. Sumber daya ruang dimanfaatkan untuk sektor pemukiman ataupun pertanian. Di era sekarang, untuk menempati sebuah ruang mungkin sudah sangat sulit ya, karena jelas pemukiman semakin banyak, lahan menipis, terus pertumbuhan manusia juga sangat tinggi, kebutuhan akan pangan juga sangat tinggi, sehingga harga tanah ataupun seperti lahan itu juga ikut melambung. Kemudian keempat, sumber daya alam hayati, yaitu sumber daya alam yang berbentuk makhluk hidup. Itu bisa hewan maupun tumbuhan yang biasanya kita konsumsi sehari-hari. Kemudian sumber daya alam waktu. Sumber daya alam ini terikat dengan sumber daya alam lainnya. Maksudnya, jika kita mengamati gambar yang sebelah kiri, kekeringan, nah, di lahan pertanian itu sangat tergantung pada kondisi cuaca, terutama musim penghujan. Jika air di musim penghujan itu sangat melimpah, bahkan sampai meluber, terjadi banjir seperti di gambar sebelah kanan. Nah, itulah kenapa sumber daya alam waktu sangat berkaitan dengan sumber daya alam yang lain. Nah, selanjutnya jenis-jenis sumber daya alam. Sumber daya alam berdasarkan sumbernya. Apa sih sumber daya alam biotik dan apa sumber daya alam abiotik? Ada yang bisa jelaskan? Itu Pak, sumber alam biotik itu kayak tumbuhan, hewan. Sedangkan kalau abiotik itu kayak apa, udara, tanah, cahaya gitu Pak. Ya, betul. Nomor berapa, Andri? 5, absen 5. Nah, sumber daya alam biotik itu seperti sumber daya alam hayati, yaitu hayati sendiri merupakan kata yang mempunyai arti hidup, sehingga sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berupa makhluk hidup. Nah, sumber daya alam ini terbentuk berdasarkan proses kembang biak dan memerlukan waktu yang singkat, seperti peternakan, pertanian, itu kan untuk kembali memenuhi kebutuhan di recovery gitu, sangat 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 pendek waktunya. Tidak seperti kayak bahan tambang, minyak bumi itu kan perlu waktu yang sangat-sangat lama. Ini sumber daya alam abiotik, yaitu sumber daya alam yang bukan berupa makhluk hidup. Maksudnya sumber daya alam ini merupakan sumber daya alam yang berupa benda mati dan berupa sumber daya alam fisik. Sumber daya alam yang terbentuk secara alamiah dan memerlukan waktu yang sangat panjang. Mungkin hanya itu saja. Ada kurang lebihnya. Apakah sudah paham? Ada yang ingin ditanyakan? Saya Pak mau bertanya. Ya. Enggak, Pak. Jadi perbedaannya hutan musim, hutan gugur, sama-sama gugur kan daunnya. Gimana, tidak dengar? Jadi perbedaan hutan musim sama hutan gugur itu loh. Gugurkan daunnya. Terus perbedaannya dari mana? Oh, kalau hutan musim itu terdiri dari biasanya terdapat di wilayah yang ada di negara tropis. Seperti contohnya saya ambil pohon jati ya. Pohon jati kan kalau di musim kemarau dia menggugurkan daunnya ketika
musim penghujan dia akan kembali tumbuh akan daunnya. Sedangkan hutan gugur yaitu biasanya hutan yang berada di negara-negara yang beriklim subtropis, yaitu yang memiliki empat musim. Nah, di Indonesia sendiri kan terdapat hanya 2 musim. Ini contohnya kalau di negara Jepang adalah bunga sakura. Nah, bunga sakura di musim-musim tertentu dia akan mengalami 4 kali istilahnya 4 kali pergantian. Ya, ada yang menggugurkan daunnya, ada yang bersemi, ada yang bertunas, berbuah, ya gitu. Mungkin di Indonesia berada di iklim tropis ya, jadi hanya ada hujan tropis dan hutan musim. Sudah paham? Ya, Pak. Terima kasih. Baik. Untuk pertemuan kali ini saya kira cukup ya. Untuk tugas maupun soal-soal nanti Bapak kirimkan melalui kelas Google Classroom. Tetap semangat meskipun di pandemi kayak gini, kalian perjalanan masih panjang. Jaga kesehatan dan selalu hati-hati. Sebelumnya saya minta kalian aktifkan seluruh kameranya ya. Langsung metu ya. Ngawur. Pak, aku belum mandi, Pak. Aku belum mandi. Apa buat bukti. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.